Mungkin karena doa mama selalu kali ya. Tuhan, dia mau jadi ke dunia entertainment, utangku udah banyak. Mungkin kepintaranmu bisa kau di TBUI, tapi uang mamamu nggak sanggup. Horas Benedion Raja Guguk. Horas Batavia. Sutradara kondang. Aduh, sutradara kondang masih satu film. Satu film tapi langsung box office. Aduh. Ben, apa kabar Ben? Sehat, sehat. Sehat ya. Sehat. Lu ini kan lumayan banyak yang bilang, "Bang, Benedion dong, Benedion." Gitu kan di Batavia. Nah, menurut gua sedikit ngikutin lu tuh, memang lu sosok anak rantau yang lumayan survive lah ya. Iya. Nanti kalau dibilang sukses kita dibilang Belum. sombong. Dibilang Dan sombong. sukses kan dari kacamata siapa dulu gitu. Kacamata orang lain, wah segitu kok sukses gitu. Iya, orang. Orang mata kan gitu. Lani sutradarai, lomo-lomo nak langsung gitu kan. Tapi Karon kan. Nah, Ben, ini ceritain dikit dong Ben, lu tuh asal dari mana? Terus bagaimana lu waktu kecil lu tuh gimana sih? Lu sekolah tuh seperti apa gitu loh? Iya. By the way, lu Raja Guguk lu tahu Raja Guguk dari mana? Kalau Raja Guguk tuh banyaknya tuh dari Muara gitu. Tapi kalau keluarga besar Raja Guguk tuh banyaknya di Huta Ginjang, dekat juga lah sama Muara. Huta Ginjang, oke. Jadi yang opungnya opung kali ya, pasti dari Muara sana, dari Huta Opung Ginjang. Marsitino Dohon. Iya. Tapi bapak tuh masih SMA di Muara gitu. Oh, oke. Bapak tua juga dulu masih sempat ngajar di Muara gitu. Jadi masih sering lah ke sana gitu. Tapi kalau aku tuh keluarga besarnya udah merantau, namanya di Dolok Masihul. Dolok Masihul itu sekitar mungkin masuknya Kabupaten Deli Serdang lah dulu. Deli. Sekarang sih Serdang Bedagai, dulu Kabupaten Deli, dekat dari Lubuk Pakam lah kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi aku lahirnya di situ. Di daerah Deli Di Serdang daerah itu. Dolok Masihul itu. Dolok Sergei Masihul Tuna. itu ya. Sampai cuman bentar lah di sana, sampai akhirnya bapak tuh guru dia kan. Dia ditempatkan di namanya Kabupaten Dairi. Dairi ya. Kabupaten Dairi itu adalah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Jadi aku sekolah di sana sampai kelas 4 SD. Nah, waktu itu rame lah yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. GAM. Nah, waktu itu kan terjadi perang militer lah ya, GAM dengan TNI gitu. Nah, Itu lu ngalamin di sana? ngalamin. Jadi karena perangnya militer ini, GAM-nya kan sembunyi ya kan di gunung-gunung. Iya. Nah, kebetulan desaku itu adalah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara. Jadi gunung-gunungnya itu jadi markas GAM. Jadi suatu saat ada warga kampung yang meninggal, yang diduga melihat GAM. Kan kalau mereka sembunyi kan nggak boleh ada yang tahu kan. Akhirnya mereka lihat orang GAM-nya ini ngebunuh. Kalau ada yang tahu namanya bukan sembunyi. Iya. Jadi si salah satu warga kampung ini meninggal lah, ditembak GAM gitu. Akhirnya gara-gara berita itu heboh lah kan, satu kabupaten bisa dibilang heboh. Waktu itu mengungsi lah keluarga aku ke Tebing Tinggi. Oh, jadi karena peristiwa Iya. ada hubungannya dengan peristiwa GAM. GAM itu Akhirnya ngungsi ke Tebing Tinggi. Ke Tebing Tinggi. Tebing Tinggi itu kota Madia 2 jam lah dari Medan. Oke. Nah, aku di sana sampai SMA. Terus SMA berapa waktu? SMA 1 Tebing. Orang Kalau udah per kota itu udah. Nah, gue selalu loh. Orang kalau kata SMA berapa? Kalau di SMA 1 pasti kenceng. SMA 1. Oh gitu ya. Jakarta, Bekasi. Soalnya kan ada kayak kebanggaan gitu, SMA 1 gitu ya. Dan biasanya yang nanya langsung, oh negeri ya. Di zaman itu negeri masih membanggakan lah ya. Kalau nggak hanya kalau di setiap kota ya, biasanya kan negeri itu banyak. Tapi yang kita tahu lah, nggak semua negeri bagus kan. Tapi biasanya SMA 1 tuh negeri yang bener. SMA berapa, Ben? SMA 1. Negeri yang bener lah gitu. Nah, itu masukin ke tuh bahan jokes tuh, Ben. Besok udah nongol di Suci 18. Waduh. Nah, terus SMA 1 ya udah sampai tamat lah di sana, sampai lulus.
lulus baru kuliahlah di Jogja. Nah, pada saat SMA itu atau SMP itu udah ada benih-benih lucu belum dalam diri lu? Ben? Wah, bisa dibilang tuh aku tuh merasa aku lucu dulu. Oke. Jadi dari SD apa SMP sampai SMA orang tuh bilang aku tuh jadinya so asik. So asik. Karena menurut orang, karena aku merasa aku lucu, jadi aku suka nyoba, misalnya suka sok ngelawak gitu. Tapi orang apa sih kau gitu. Bahkan aku di SMA itu sampai dapat julukan orang sok lucu gitu. Oh, orang sana belum tahu bahasa garing ya belum? Iya, sok lucu gitu. Sok lucu kau? Bahkan nggak cuman kawan-kawan aja ya, guru juga udah tahu gitu. Berarti lu juga depan guru soal lucu nih? Iya, jadi misalnya guru kan, aku masih ingat nih pertama kali aku merasa, aduh garing kali aku ya gitu. Pertama kali adalah waktu SD kelas 5. Ngapain itu? Guru lagi serius gitu-gitu, dia kayak lagi ngurus sesuatu di mejanya, terus tiba-tiba dia nanya, "Nah, ada yang bawa gunting nggak? Ada yang punya gunting nggak?" Gitu. Ada yang punya gunting. Terus diam kan, terus aku merasa, "Punya, Bu." Gitu. "Ibu pinjam dong." "Tapi di rumah, Bu." Nah itu satu kelas ngeliatin, gurunya juga. Tapi itu saking nggak lucunya jadi lucu loh. Jadi lucu karena nggak lucu mungkin dulu ya. Jadi waktu itu ya udah aku diliatin aja gitu terus. Geleng-geleng kepala dia udah. Habis itu aku masih ingat itu momen aku kayaknya itu aku momen merasa sok lucu pertama deh gitu. Itu kalau di film Shinchan ya, itu ada tuh yang ting. Iya. Dia nunduk terus ada. Pengen menghilang lah iya, ting. Dan itu entah kenapa nggak bikin kapok gitu. Aku sering karena misalnya aku nyoba 5 kali, nanti 1 kali ada yang berhasil gitu. Ada yang berhasil? Iya, jadi berhasil dipukul? Enggak. Jadi misalnya 4 kali garing, 1 lucu gitu. 1 lucu. Nah yang aku ingat selalu yang lucu ini. Coba lagi ya gitu. Jadi dari SD, Ben? Dari SD tuh sudah mencoba untuk melucu? Nggak tahu, kayaknya sih bukan mencoba, emang udah bawaan mudar ya? Bukan diniatkan, aku harus lucu nih. Tapi kayak kalau ada yang nanya gitu, entah apa kepala ini isinya, coba lempar aja gitu. Oke. Jadi ya jadi memang, ini ya cikal bakal stand up comedian tuh begini ya. Gue dari dulu penasaran kenapa sih orang-orang ini lucu ya. Tapi ada yang memang beneran, misalnya dia ngomong 5 kali, ada yang kawan-kawan banyak lah yang 5 kali ngomong 4 lucu gitu. Nah kalau aku kan 5 kali ngomong 1 yang lucu. Nah terus dari SD tuh ya? Dari SD. Kalau di SMA udah ada benih-benih, udah mulai dari 5 jadi yang lucu jadi 3 gitu? Ada perkembangan? Enggak, masih sama. Bahkan jadi masalahnya di kelasku itu tuh ada mungkin 3-4 orang lah yang sama kayak aku, suka. Jadi bahkan ada kawan-kawan di kelasku itu bikin chart paling garing minggu ini gitu. Jadi masalahnya yang berusaha lucu itu ada 3-4 orang lah. Okay. Nanti ada 2-3 orang yang selalu menghitung. Minggu ini siapa yang berhasil bikin ketawa enggak. Nah aku selalu di top paling atas yang gagal gitu. Oh paling garing ya? Paling garing gitu. Pagar ya, pagar paling garing. Bahkan wali kelasku juga bilang satu saat, pokoknya dia lagi ngajar, terus aku nyeletuk, terus dia diam, terus dia bilang, "Beni, udahlah kau tuh nggak lucu, kau diam aja," katanya. Wow. Nah, itu salah satu guru yang ketika aku tahu jadi stand up comedian dia nggak percaya kalau aku nggak ngelihat di mataku langsung dia stand up, aku nggak percaya dia stand up. Katanya. Itu antara nggak percaya atau nggak terima sih? Nggak terima bisa juga. Gila ya Beni, lu udah sampai sebenarnya lu udah mengalami hambatan yang gila-gilaan sebenarnya. Iya, jadi waktu SMA top chart sebagai manusia paling garing, terus guru juga sampai bilang, iya. Wow. Jadi emang apa ya? Aku suka komedi. Maksudnya kerjaanku tuh nontonin dulu tuh Bajaj Bajuri, nontonin OVJ, OB gitu. Pokoknya semua sampai lawak
Naim Alpinas, Lawak Arindo, pokoknya semua hal yang bisa bikin aku tawa tuh aku tontonin gitu. Aku suka nonton komedi gitu. Nah mungkin itu yang bikin alam bawah sadar ya, maksudnya supaya pengen jadi orang lucu, tapi kan ya kita tahu lucu itu bisa dipelajari tapi bakatnya juga penting gitu. Nah, aku sadar sampai sekarang bahwa aku tuh nggak berbakat sebenarnya bikin. Iya nggak berbakat, sejujurnya aku nggak berbakat. Sampai sekarang aku masih yakin aku tuh nggak berbakat melucu, melawak tuh aku nggak berbakat. Ini menarik. Sampai sekarang kalau ditanya orang tuh, iya aku tuh nggak lucu sebenarnya gitu, maksudnya aku tuh nggak punya bakat melucu gitu. Aku tuh pernah nonton satu film ya waktu itu yang kalau nggak salah yang main Adam Sandler sama Seth Rogen kalau nggak salah. Apa judulnya? Funniest People. Oke. Jadi si Adam Sandler ini adalah... itu yang penulisnya ya. Iya. Jadi nonton. Itu beneran terjadi nggak sih? Emang ada yang orang emang bakat membawakan lawakan, tapi ada si yang nulisnya gitu loh. Kalau di Indonesia ini seperti itu nggak sih? Jadi yang bikin aku akhirnya mencoba stand up adalah aku baca pendapat atau teori yang bilang bahwa stand up comedian itu nggak perlu bakat. Wow. Iya. Jadi katanya stand up comedy ini karena sudah segitu lama di Amerika sana, sampai mereka berhasil menuangkan menjadi sebuah teori yang kalau kau pelajari, kalau kau ngerti, kau bisa. Gitu. Jadi jadi makanya di stand up comedian mungkin satu-satunya, maksudnya anomali gitu dari seni melawak ini, karena biasanya melawak itu kan orangnya, kalau kita pelawak ya, kita lihat pelawak di TV itu pasti dia punya kelucuan di wajahnya gitu. Betul. Iya, dia punya sesuatu yang dia belum ngapa-ngapain pun kita udah ketawa. Udah gitu. In their blood gitu kan. Beda dengan stand up comedian, ada juga sih yang mungkin secara visual aneh gitu, tapi banyak yang sangat normal kan, yang kelihatan yang ganteng atau biasa aja. Sebenarnya orang kalau nggak stand up, kita nggak percaya dia ini lucu gitu. Jadi itu yang berbeda gitu dari stand up dari stand up, karena menurut banyak orang-orang tuh menurut teori-teori lah bahwa stand up comedy itu bisa dipelajari, nggak perlu bakat kalau kau bisa belajar dan bekerja keras bikinnya. Ini sedikit balik lagi Ben, tadi kan lu bicara lu banyak penolakan di sekolah. Iya. Ya. Di rumah gimana Bes? By the way nyokap baru apa sih? Mama baru sitohang. Mama baru sitohang. Oh berarti lainnya si Coki lah. Iya. Iya betul, Coki. Mirip-mirip potongan. Waduh, ini agak pujian atau gimana nih? Gitu nah, sih. Keluarga gimana, Ben? Kau sering ini juga nggak sih di rumah? Kalau di rumah tuh enggak sih. Maksudnya kalau di rumah tuh karena entah kenapa ya keluarga itu semuanya jago bermain sarkas, jago bermain. Pokoknya semua orang lucu gitu di rumah itu. Termasuk Mama. Kalau Mama lucunya itu tanpa dia sadari. Jadi dia bukan lucu yang beda sama, kayaknya kami ini semua mempelajari itu dari bapak kayaknya. Oh bapak malah. Karena maksudnya kan orang Batak tuh kalau marah tuh kan beda-beda gitu kan. Nah, ini marahnya itu bukan yang teriak-teriak gitu, yang kayak misalnya nih, ada anaknya nih pulang sekolah nggak ganti baju sampai jam 5 sore gitu. Dia tuh bukan yang ganti baju enggak, nanti dia taruh tas, pakai sepatu mau berangkat kau nak gitu. Jadi yang kayak gitu. Jadi itu kan main di bukan area apa sih, itu sarkas gitu. Sarkas ya. Atau mungkin nggak dimarahin tapi kipas dinyalain semua. Ya. Kenapa dinyalain Pak? Bau kali gitu. Iya, kan? Gitu. Jadi ya akhirnya kita gaya bahasanya tuh begitu kalau mau ngelucu gitu apa. Jadi gitu. lebih ke sarkastik. Iya, ya. Nah itu semua orang tuh main-main di situ gara-gara tiap harinya kan mendapati begituan gitu. Jadi ya akhirnya semua orang main di gitu. Aku kayaknya nggak terlalu pengen lucu di rumah juga karena karena pasti disarkasin balik gitu. Nah, habis SMA
Tiba-tiba masuk negeri lagi ya? Iya. Jadi dapat UMPTN. Iya, jadi maksudnya kalau SMA di kampung lah ya, di sana itu kan kalau kamu mengubah nasib ya kuliahlah ke Jawa kan gitu kan, mindset kepala gitu. Nah, waktu itu juga ya sebagai seorang, maksudnya bapak cuman guru kan, ya kehidupan pas-pasan lah, nggak yang bisa dibilang cukup juga gitu. Mama jualan monja, kalau tahu monja. Monja tahu ya, dong. jadi, ya. Ini monja. Wah, monja ya. Kehidupan pas-pasan lah gitu. Nah, waktu itu gimana cara mengubah nasib ini ya? Kuliah ke Jawa gitu. Jadi kalau nyokap kan orang Balige. Bilangnya bukan monja kami, bilangnya burjer. Burjer. Buruk Jerman. Jadi kayak dari Jerman dia ceritanya. Bekas-bekas bule-bule Jerman ceritanya. Padahal semakin kesini ada bule Australia, ada. Banyakan dari Korea sebenarnya. Iya, tapi tetap Jerman. Iya. Di Balige tetap dibilangnya Jerman karena memang sangat no mention ya. Iya, benar. No mention, ya. Ya, nyokap jualan monja. Jualan monja sampai sekarang. Sampai sekarang? Walaupun udah aku bilang, udahlah berhentilah gitu, istirahat di rumah. Dia bilang, orang aku dari dulu udah kerja gitu. Maksudnya dia nggak bisa lah di rumah tidur-tidur, mana sanggup dia. Susah. Jadi mama juga di rumah gitu kan, pas bapak pergi, kita cariin pembantu, malah. Iya, nggak bisa gitu. Ini 2 minggu lagi pembantu ini masih di sini mati mama. Udah mendarah daging lah bekerja. Iya lah, mama Batak tuh emang ya udah ya, karena jadi masih kerja sampai sekarang. Masih dagang. Masih. Bapak guru. Masih guru. Nah, dari situ sempat ada impian gua harus mengubah nasib nih, gimana caranya gitu. Ya kok anak nomor berapa sih, Ben? Anak kedua dari 4, kakak perempuan. Oh, Ito nomor 1, nomor 2 aku, terus nomor 3 laki-laki, terakhir perempuan lagi. Berarti Panggoaran lo ya? Iya, anak Panggoaran lah. Anak Panggoaran ya. Okay. Anak Panggoaran. Laki-laki nomor 1 ya? Laki-laki nomor 1 dan cucu nomor 1. Wow. Yang laki-laki ya? Iya. Yang laki-laki. Walaupun opung kan tetap pakai opung yang kakak kan namanya. Oh, tetap ya kayak gitu tetap. ya? Oh, beda-beda, ada yang diganti. Waktu itu diputuskan untuk tetap aja, nggak usah diganti. Pakai nama yang itu. Tapi ada juga paham yang bilang harus laki-laki. Itu nanti banyak kok komen. Iya, itu banyak lah itu. Banyak komen di bawah. Perspektif gitu. Yang benar begini. Iya. Ada tuh. Karena tiap kampung, tiap apa gitu, tiap tua-tua gitu kan beda-beda. Beda-beda. Ada yang udah nongol yang laki langsung ganti, ada yang kita tetap aja. That's why ada Boru Panggoaran ya namanya kan. Nah, terus apa yang lo lakukan ketika gua harus ke Jawa nih? Ya pengen kuliah, pokoknya pengen kuliah waktu itu sih cita-cita pertama, karena maksudnya kan nggak tahu lah banyak informasi ya tentang di Jawa ini kampus ada apa aja gitu. Yang waktu itu dengar cuma ITB UI gitu. Jadi mimpinya cuman wah ITB atau UI nih gitu, karena informasi yang masuk minim lah. Kita nggak sepaham yang di sini bahwa kampus itu ada banyak, bahwa yang terbaik itu gini-gini. Cuman yang sering masuk berita, yang bunyi gitu kan ITB UI. Jadi waktu itu mimpinya memang ITB UI, belajar mati-matian dari sebenarnya kelas 1 sama kelas 2 masih bandel lah ya, nggak karu-karuan lah ya. Biasanya anak SMA itu berubah menjadi murid tuh pas kelas 3. Kelas 1, kelas 2 tuh berangkat sekolah tapi jam 9 udah di tempat biliar. Biliar pula ya? Iya, tempat biliar. Bola habis apa cekian tuh? Jadi kelas 3 lah berubah berpikir lah, nggak mungkin. Habis ini gini-gini aja, kelas 3 benar-benar belajar, targetnya waktu itu ya ITB atau UI gitu. Berarti 2 pilihan ya waktu itu ya? Waktu itu 2 pilihan, sampai akhirnya masuklah namanya, kalau di bimbel namanya, kayak bimbingan gitu untuk dia di luar sekolah. Barulah tahu itu bahwa ada namanya UGM, ada namanya Unpad, ada namanya segala macam. Ini bimbel apa yang udah masuk ke kampungmu waktu itu? Sebenarnya tebing tinggi itu nggak kampung sih, dia tuh. Iya enggak, maksudnya kan gue bilang kampung lu. Gue nggak bilang itu kampung. Iya, maksudnya sensitif. Ini habis nih gue ntar di komen nih. Orang tuh ngomong kampung sama gue nih. Maksudnya di tebing tinggi itu udah banyak. Balige juga nggak kampung. Oh iya, Balige juga udah banyak. Iya, tapi kan kalau ditanya kampung mama di mana? Di Balige. Bukan berarti gue bilang. sensitif di
Komennya nanti ya. Sensitif banget tadi gue bilang. Bukan gitu maksudnya ya. Jangan remeh kali kau sama tebing. Wah. Batavia ngeri-ngeri komennya. Jadi, apa bimbel apa yang masuk ke tebing waktu jadi itu? ada satu jaringan bimbel yang dia itu sangat kuat di Sumatera Utara. Apa? Namanya Medika. Nggak nyampe. Nggak ada di sini. Nggak ada. Dia cuma ada, dia kuat banget di Tebing Tinggi, Medan, Siantar, Balige, Tarutung. Enggak, ada lagi. Jangan menyebut nama Medika di Jakarta Barat. Oh itu rumah sakit ya? Apa? Udahlah terus. Tahu nih aku arahnya nih. Tahu nih aku arahnya nih. Gitu, jadi. Medika namanya. Medika, biasanya guru-gurunya anak Unimed. Universitas. Ya, jadi mentor-mentornya itu biasa mahasiswa semester 5, semester 7, anak-anak Unimed. Jadi kok masuk ke Medika itu? Iya, masuklah Medika itu. Nah, Medika itu yang ngasih tahu bahwa mungkin mereka merasa ya nih anak-anak kalau mimpinya ITB UI susah juga kali membantunya. Jadi diarahkanlah, dikasih tahu lah bahwa ada yang namanya Unpad, ada namanya UPI, ada yang namanya UGM, UNY, UNJ gitu. Karena mereka mimpi kau ITB. Macam betul aja, mungkin gitu kali ya. Iya. Udah nyerah nih kayak Iya, jadi akhirnya dikasih tahu, ada loh. Iya. Selain ITB ada ini gitu loh. Akhirnya tahu lah bahwa top 3 di kepala orang tuh kalau UMPTN itu kan ya ITB, UI, UGM gitu. Akhirnya bekerja keras ngincar yang 3 ini. Oke. Akhirnya tembus. Akhirnya nyoba UI gagal. Terus kok ngomong gagal aja lantang. ya gimana memang fakta. Nyoba UI gagal. Dia ngomong gagal sambil natap gue dan kata-kata itu dia turun. Nangis lah pokoknya. Nyoba UI gagal. Nangis lah pokoknya di situ, nangis. UI mau lagi itu ngincar apa? Sama kayak jurusan sekarang tuh teknik industri. Teknik industri. Nah, ini juga menarik nih pemilihannya. Gimana? Jadi kan waktu itu kan pokoknya mindsetnya udah pengen kaya aja. Oh, oke. Udah pengen kaya. Nanyalah sama anak guru-guru mentor di Medika ini. Teknik apa yang bisa bikin kaya gitu. Serius? Iya. Kau nanya gitu? Iya, terus dia bilang sekarang sih teknik deh, kalau yang banyak lowongan, kalau kau lihat koran, banyak kali lowongan itu teknik industri katanya. Jadi kalau kamu gampang dapat kerja, teknik industri aja. Bahkan aku nggak tahu itu teknik apa. Pokoknya teknik industri banyak kerjaannya nih. Karena menjanjikan lapangan pekerjaan. Iya, kan mindsetnya udah pengen memperbaiki hidup nih. Iya. Jadi nggak peduli passion mau arsitek nggak ada. Mana teknik yang lowongannya paling banyak nih, teknik industri. Ya udah akhirnya nyoba teknik industri di UI, gagal. Nah waktu itu pengen nyoba ITB. Kok gagal di UI nyoba ke ITB? Enggak, waktu itu urutan. Urutan. Jadi dulu itu namanya kalau dulu kan ada namanya UMPTN kan serentak kan. Iya. Nah, tahun itu setiap universitas bisa buka seleksi sendiri. I see. Jadi beda sama kalau sekarang juga nggak tahu kalau sekarang ya udah nggak update ya. Udah nggak ngerti ya. Tapi dulu itu sebelum SNMPTN, sebelum UMPTN. Kemarin ada yang nawarin sekolah lagi S3 gue pukul. Gue pukul. Waktu itu ada yang namanya seleksi di UI punya, seleksi ITB punya, seleksi UGM punya. Nanti baru terakhir seleksi semuanya. Oke. Nah waktu itu ikutlah yang pertama kali buka adalah UI. Ikutlah itu tesnya di Sibolga. Di Sibolga, akhirnya berangkat ke Sibolga, gagal, nangis lah gitu kan. Baru mau ikut ITB. Pas lagi nangis-nangis ketemu gurunya, lu tuh nggak lucu. Ini beneran. Wah kelas 3 udah hilang tuh keinginan lucu. Keinginan kaya nih udah mendominasi. Udah hilang ya. Kirain gurunya masih gitu. Udah Beno nggak lucu, ngapain lagi sih? Apaan sih? Gue lagi nangis. Udah nggak lucu, nggak masuk universitas kau. Nangis lagi. Nangis nih gagal di Sibolga. Gagal di Sibolga. Habis itu mau nyoba ITB. Aku masih ingat tuh kalau UI itu formulirnya kalau kita mau daftar itu kok nggak salah
250.000 kok nggak salah. Oke. 250.000 formulirnya kalau mau daftar. Muncullah mau tes ITB, formulirnya 750.000. Wah udah gila ini pikir gue kan. UI aja gagal apalagi ITB. Duit kalau gagal kan duit angus. Udah, gitu iya, kan nggak dibalikin kan karena kau gagal nggak dibalikin gitu iya. langsung. 750.000 gagal pula. Akhirnya nggak ngambil lah, nggak nyoba lagi. Nggak berani ya? Nggak berani, kayak sayang kali duitnya gitu. Apalagi kan udah ITB itu lebih bagus dari UI, udah Iya kata lah, orang kan, iya. udah pasti gagal lah ini gitu kan. Baru skip lah ITB. Baru akhirnya muncul tes UGM. Nah tes UGM tuh 175.000. Formulir ya lebih murah. Makanan juga murah sih. Iya, waktu itu nggak tahu. Nggak tahu bahwa untuk orang miskin kau harusnya kuliah di Jogja. Oh gitu. Nggak tahu kan. Makanya ini kayaknya lebih ke kehendak Tuhan sih. Kalau kau mungkin kepintaranmu bisa kau di ITB UI, tapi uang mamamu nggak sanggup. Mungkin itu jadi kayak akhirnya keadaan atau takdir yang akhirnya disyukuri gitu bahwa akhirnya keterimanya di UGM. Karena UGM wah jauh, murahnya itu jauh, nggak kepikiran kalau kuliah di ITB UI mungkin sampai sekarang mamaku masih punya utang kali. Belum sanggup bayar aja kali. Waduh nih. Oh, udah. Siap, thank you. Oke, akhirnya terima nih UGM. Keterima lah di UGM Teknik Industri. Teknik industri sesuai dengan keinginan. Sesuai dengan keinginan untuk kaya itu. Jadi par Jogja lah ya. Jadi par Jogja lah. Terus apa ya? Di Jogja ada saudara atau apa? Nggak ada. Jadi Benar-benar nggak ada siapa-siapa gitu. Untungnya yang keterima di Jogja tahunku itu ada 5 orang. Jadi kawan satu SMA tuh ada 5 orang. Sama-sama teknik industri juga? Nggak, ada yang teknik mesin, ada yang teknik sipil. Ada yang teknik sastra nggak? Nggak ada? Ada yang teknik pertanian. Walaupun dia bukan fakultas teknik, tapi dia teknik. Teknik dong. Jadi tetap anak mana kok anak teknik? Pertanian. Oke. Jadi ada 5 orang lah kita. Oh, jadi emang ada teman dari kampung ya? Nah semuanya nggak punya saudara. Iya. Dan semuanya nggak punya saudara? Nggak punya saudara. Ya iyalah. Di Jogja populasi orang Batak gimana sih? Oh banyak. Oh banyak? Banyak. Tapi nggak menetap karena dia datang dan pergi kan. Karena kan kampus kan, kuliah kan. Tapi kalau kita jumlahkan nih jumlah mahasiswa Bataknya itu banyak. Oh banyak ya? Banyak. Apalagi yang fakultas hukum ya. Kalau fakultas hukum mungkin mayoritas malah. Mayoritas sudah ya. Mayoritas malah. Di atasnya mayoritas tuh kayak generalitas tuh. Iya, udah gila sih kalau di fakultas Batak. Fakultas Batak lagi fakultas hukum. Fakultas hukum tuh banyak lah. Apa yang lo rasain pertama kali jadi par Jogja waktu itu? Inilah kaget lah ya, pasti shock lah ya. Maksudnya itu kan dua budaya yang kontras ya. Maksudnya orang Batak tuh apalagi yang maksudnya kalau dia mungkin Batak Jakarta atau Batak Bandung tuh beda lah kalau kau Batak yang dari kelas 4 sampai kelas 4 di Dairi di tebing tinggi itu ketika ke sana tuh BTL lah ya. Iya, BTL lah ya. Kaget lah ya maksudnya. Wah, ini cerita yang kalau ditanya gimana sih kau awal di Jogja selalu kuceritain nih. Kenapa? Jadi kami 5 orang ini di kos lah, satu kosan. Satu kosan kan. Satu kosan kan semuanya miskin-miskin nih. Dia pada saat ngomong miskin aja masih angkul. Miskin nih kan. Nah, pendaftaran ulang itu bulan Juli. Keterimalah 5 orang ini bulan Juli. Orang kalau kaya kau daftar ulang, kau pulang kuliah nanti Agustus. Nanti kau kuliah Agustus baru datang lagi. Karena ongkos tiket udah berapa kan? Akhirnya kami 5 orang ini, kita nggak usah pulang semua kan. Kau kayak bapakmu kaya aja kau pengen pulang gitu kan. Kalau PP aja kan udah, kalau PP ongkosnya itu udah uang kos sebulan, udah uang kos setahun. Ya kan PP kan anggaplah 1,5 juta kan. Naik pesawat. Naik pesawat, itu uang kosan setahun itu 1,5 juta. Ngapain pulang kan, akhirnya kita mending uang ini bayar kosan setahun gitu.
Akhirnya ngekos lah kita 5 orang Batak ini satu kosan gitu. Oke. Nah kayaknya ibu kosnya ini nggak pernah nih punya anak kos Batak. Nggak pernah dia punya kos Batak. Jadi kita main kartu sampai jam 3 jam 4 pagi lah. Joker Karo? Iya Joker Karo lah macam-macam. Marleng. Ya, Marleng gitu. Main kartu gitu. Mungkin setiap 1 jam dia tuh naik. Jadi kan kosannya di lantai 2 gitu kan, dia di bawah gitu kan. Mungkin setiap jam 2 jam 3 jam lah dia naik tuh ke atas. Sini. Jam 2 jam 3 naik ke atas. Jam 2 jam 3 dia tuh selalu naik ke atas kosannya itu. Terus dia bilang, "Anak-anak jangan berantem ya." Padahal kita ketawa-ketawa main kartu. Dia bilang, "Jangan berantem ya, kalau ada yang ini diomongin aja baik-baik." Baik-baik, aduh itu kan semuanya bisa diobrol. Akhirnya itu cross culture tuh ya, benar-benar. Yang gawat lagi adalah, nah itu di kosan sendiri kan. Akhirnya kita merasa nggak enak nih kalau main kartu di sini. Kita kenal lah satu lagi ada kawan punya kosan. Dia ini baru kenal di situ lah orang Batak juga, orang Siantar kok dia. Kita main lah ke kosan dia kan. Kosan dia ini kayaknya ini kamar-kamar, bapak kosnya di depan sendiri agak jauh. Aman nih kayaknya kalau ribut-ribut nih kan. Jadi kita di sana lah selalu main kartu sampai pagi, main kartu. Habis itu ternyata kawan kini diperingati, kawan-kawan itu suruh pulang, berisi gitu. Tapi kayaknya dia nggak bilang ke kami, dia bilang bodo amat lah gitu. Habisnya kita lah suatu malam lagi main kartu, tiba-tiba datang bapak itu bawa parang. Kalian kalau mau bikin keributan di sana jangan di sini. Pulang katanya. Jadi main kartu tuh keributan. Wah itu tuh selalu aku ceritakan gimana kalau awal-awal di Jogja itu selalu cerita bahwa bagaimana tidak mengertinya keadaan di sana. Kan buat kita kan ya kita cuma mau ketawa-ketawa kan. Ya, aduh gitu-gitu. Pau kali kau kalah kau jongkok kau gitu. Udah dibilang ceki masih kok kasih. Udah ceki dibilang masih kok kasih. Terus tok pulang mas, pulang. Ceki kau keras. Wah kacau lah. Tapi ya akhirnya pelan-pelan sadar lah bahwa ini tuh dari lingkungan yang berbeda, harus bersikap berbeda gitu. Jadi ya pelan-pelan belajar lah bahwa jam malam tuh ada gitu-gitu tuh. Tapi memang orang Batak sih adaptif lah ya. Iya. Maksudnya kan nih di Jogja tiba-tiba jadi medok ya kan. Iya. Nanti pulang ke kampung, balik lagi ke kampung, sosok medok diomelin, jago-jago kok baru 2 minggu di Jogja. Gue lu aja diomelin lah pulang. Setahun gue lu, apa sih baru setahun kau? Terus gue lu? Iya, misalnya bilang sepeda motor, bilang aja kereta kenapa? So-soan kawan ini katanya kan. Itulah ngerinya. Iya, cuman kita tuh sebenarnya bukan pengen sosokan, berusaha adaptif aja. Iya kan, sebenarnya bukan itu. Juga pengen merasa sok Jakarta atau sok Jawa. Nah gitu. ini Ben, ini kan menarik. Lo kan bisa dibilang dengan segala hormat, lo kan BTL. Iya kan. Apa yang lo lihat terhadap Batak-Batak Jakarta setelah lo merantau? Apa beneran dale atau apa gitu? Sebenarnya kalau dibilang ini pengalaman jujur aja yang lo iniin. Apalagi kan ketika kuliah di Jogja ya, banyak nih misalnya Batak bermarga nih. Tapi kalau kita mau jujur-jujuran persentase yang benar-benar BTL tuh kecil lah gitu ya. Sebagian itu Batak dari Jakarta dia atau dari Samarinda, dari Balikpapan, dari Papua gitu. Mereka tuh bermarga walaupun entah kenapa mudarnya itu nggak hilang gitu. Jadi ketika di kampus itu ngumpulnya ya Batak-Batak juga gitu. Tapi Batak-Batak ini ya nggak bisa bahasa Batak gitu. Ya nggak tahu ngerti apa enggak fundamental adat gitu yang mendasar gitu nggak tahu lah. Tapi mereka ini ya paling enggak bahwa mereka tuh merasa Batak itu udah cukup menurutku gitu. Jadi ketidaktahuan mereka terhadap bahasa Batak, ketidaktahuan mereka terhadap Paradaton gitu tuh
nggak bisa dibilang bahwa mereka nggak care juga. Kita kan nggak tahu bagaimana parenting di rumah, bagaimana lingkungannya gitu. Nggak mungkin orang tiba-tiba dia lahir Batak, tiba-tiba aku harus belajar Batak. Nggak ada kalau nggak diajarin gitu kan. Nggak ada yang dia aku Batak, ajarin aku Batak. Nggak ada. Ajarin, terus sinar gitu. Jadi ketika ada Batak yang disebut Dale itu, walaupun aku nggak pernah merasa oke ini Batak Dale. Lu nggak pernah? Nggak pernah. Buatku nggak penting. Oh, oke. Nggak penting, yang penting kau Batak dan kau merasa Batak. Ketika kau Batak, Ben, aku juga Batak, itu buatku udah berharga. Itu udah cukup gitu. Jadi aku nggak akan nanya kau bisa bahasa Batak gitu, nggak aku tanya. Karena di orang Batak yang di Medan pun udah banyak yang nggak bisa bahasa Batak gitu. Nggak hanya di Medan, di tebing tinggi juga banyak temanku yang Batak-Batak udah banyak yang nggak bisa bahasa Batak gitu. Kalau aku sih berpikir apa yang terjadi gitu. Nah, yang menurutku tuh problemnya ya pasti adalah apakah faktor lain, tapi di parenting di rumah tuh penting lah gitu. Karena kami tuh nggak pernah diajarin bahasa Batak gitu di rumah ya. Okay. Tapi bapak sama mama itu kalau ngobrol selalu bahasa Batak gitu. Apalagi pada saat memaki-maki ya. Lebih enak. Ngomong babi itu nggak enak. Tapi kalau baby itu bak gitu kan. Kurang ajar. Aku belajar bahasa Batak malah pas Naposo. Iya, jadi belajar bahasa Bataknya itu ya dari interaksi bapak sama mama yang kalau ngobrol atau kalau mereka lagi marah ke anaknya. Kan kalau marah ke anaknya juga dia kurang ajar bahasa Batak. Tapi kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol sama Ito kita kan Tika Panggabean juga. Dia bilang maksudnya udah lu no worries lah. Orang kalau lu Batak, someday lu bakalan kepanggil kok. Iya. Iya kan? Iya. Entah memang umur dari apa tiba-tiba dia akan nyari kok roots-nya gitu. Makanya buatku sih banyak faktor lah yang bikin orang-orang Batak yang tidak di kampung sana tuh kenapa terjadi kayak gitu tuh aku bisa ngerti lah gitu bahwa lingkungan bahwa dia sekolah mayoritas, di rumah juga mungkin orang tuanya nggak pakai bahasa Batak, dia juga nggak tahu dasar-dasar Batak, siapa yang ngajarin gitu. Jadi ketika dia gede nggak bisa bahasa Batak, ya siapa yang harus disalahkan gitu, nggak bisa kita salahkan orangnya juga karena kesadaran untuk jadi Batak itu nggak bisa datang kalau tidak terjadi sesuatu gitu. Tidak terjadi sesuatu ini yang kita harus cari tahu di mana letak yang tidak terjadi sesuatu ini gitu. Maksudnya dulu ya aku tuh merasa ya aku Batak ya udah karena ya sekitar juga Batak gitu, tidak merasa itu sesuatu yang spesial gitu. Tapi ketika merantau kita kan menjadi beda gitu. Nah kita jadi menyadari perbedaan itu. Ternyata dia orangnya gini. Kalau orang Jawa atau orang Sunda tuh orangnya gini. Berarti aku beda. Baru jadinya mempelajari. Aku ini berbeda nih. Apalagi yang berbeda ya gitu. Baru dipelajari. Nah mungkin ketika udah merantau baru aku belajar. Dulu tuh aku juga nggak ngerti dari Natolu tuh. Maksudnya dengar aja, tahu bahwa ya Somba Marula. Iya, tahu tapi nggak ngerti itu artinya apa gitu. Cuman sekedar tahu aja gitu. Apa pondasinya tuh nggak tahu. Tapi ketika udah merantau bahwa belajarlah si Raja Batak, belajarlah. Serius? Iya, karena ketika kita udah jadi merasa berbeda dan kita pengen tahu lagi beda kita ini apa gitu. Ketika udah merantau. Karena di sana itu ya biasa gitu ya, kau orang Batak ya udah kenapa gitu ya. Iya, kenapa? Nah, ketika kau udah merantau tuh kau udah merasa beda aku ini ya. Apalagi yang beda ya, baru dipelajari. Kalau aku sih gitu. Nah, kegiatan anak-anak Batak di Jogja waktu itu selain ngumpul main kartu dan kalah, apalagi? Apa kalian bikin pasau tahun atau bikin paduan suara atau apa dulu di sana? Kalau orang Batak di sana tuh ya ngumpulnya tuh macam-macam ya. Ada yang berdasarkan marga. Ada. Jadi di sana tuh orang tua Batak juga ada perkumpulan marganya kayak Raja Bugu, Aritonang tuh ada punguannya di sana. Kadang-kadang ya ikut kumpul lah sama naposo-naposo di sana, berteman lah sama naposo-naposo. Karena di sana walaupun orang tuanya nggak ikut punguan itu, tapi karena biasanya naposonya dia marga gitu, dia ikut aja gitu. Jadi parhobas lah, jadi apalah gitu. Ikut bantuin acara ini. Ada yang kayak gitu, ada yang berdasarkan perkumpulan ketemunya di mahasiswa Kristen, mahasiswa Katolik, ada juga yang ngumpulnya di sana.
Ada juga yang berdasarkan kota asal. Iya. Ada Siantarmen. Iya, Siantarmen atau Batak Karo mana gitu, atau Batak Tebing Tinggi, Batak Tarutung, Jadi banyak komunitas-komunitas di sana ya. Ada juga yang berdasarkan jurusan gitu-gitu. Jadi perkenalan orang Batak tuh macam-macam lah, tapi biasanya tuh gampang irisannya, kenal sini gitu. Jadi langsung gampang martutur juga. lah ya. Nah, ini kan akhirnya lu menjalani kuliah gitu kan. Nah, ini kapan nih benih-benih lucu ini kembali lagi gitu? Ada momen apa Ben waktu itu Ben? Kan lu udah melupakan Udah bodo amat jadi lucu, yang penting jadi kaya gitu iya, kan. udah pokoknya SMA udah hilang lah itu. Entah apa alam bawah sadar bahwa pengen lucu-lucuan ini. Akhirnya ya pengen kaya lah gitu, berusaha kuliah supaya gimana lulus terus kerja secepatnya. Nah, kalau nggak salah 2011 akhir itu di Indonesia muncul namanya tren stand up comedy. Iya. Waktu itu aku juga belum tahu itu kan, itu munculnya kalau nggak salah bulan Juli. Aku tuh baru tahu itu. Ben sambil dimakan Ben. Iya. Cobain aja nih, lu kan tadi nanyain. Aku tuh baru tahu stand up comedy itu bulan November kalau nggak salah. November aku nonton lah di YouTube gitu. Terus cuma nonton aja ketawa-ketawa. Oh, ada kuota ya? Waktu itu nih jujur nih ya. Waktu itu aduh, ini goblok banget sih ini. Jadi aku waktu itu buka forum Kaskus, ada caranya membuka internet secara gratis. Oh gitu. Jadi ngehack masih ingat. Jadi itu pakai modem, diapain lah segala macam, di aturan-aturannya gratis, nggak perlu pakai kuota gitu. Aduh, dosa zaman dulu terungkap lagi. Nah, habis itu downloadin lah itu. Downloadin lah itu semua tuh video di YouTube. Yang download bokep kita skip lah ya. Ya itu nggak ada. usah, itu walaupun ada tapi kita skip lah. Iya, kita skip lah. Padahal gue tayangin juga. Ya udah, akhirnya nonton lah itu stand up comedian. Waktu itu muncullah Ernest, Raditya Dika, Panji dan segala macam. Jadi orang-orang pertama, sosok-sosok yang pertama lo lihat adalah Ernest, Panji, Radit. Waktu itu Radit lah, paling lucu tuh Radit waktu itu di situ. Oh, Radit. Akhirnya ada ya komedi begini gitu. Orang ngomong sendiri ketawa-ketawa lucu kali ya. Nggak pernah tahu, sebelumnya nggak pernah tahu. Ya komedi yang aku nikmatin ya sitkom gitu. Waktu itu tahunya ya Baje Bajuri, OB atau grup lawak. Iya, ya kan? Grup lawak atau ya apa namanya istilahnya show kayak live TV show kayak OVJ gitu-gitu kan. Iya. Taunya gitu, tontonannya begitu. Variety show ya? Iya, nah ketika akhirnya datang stand up ini nonton, ih gila kali ya ada cara begini gitu. Waktu itu nggak tahu bahwa stand up comedy itu ada komunitas perkotanya. Terus aku berpikir, mau nih aku nyobain ini, bisa nih kayaknya aku nih. Gitu. Balik lagi nih ya? Iya balik lagi nih, jiwa-jiwa ingin lucu ini balik lagi. Aku lucu. Aku pernah lucu gitu ya? Aku lucu gitu, wah. Itu bayangan guru udah nggak ada tuh ya? Udah hilang tuh. Ini udah guru yang udah kepikiran nih gimana lucu nih, udah skip lah itu. Tapi berpikir kan, wah aku nih bisa bikin lucu. Waktu itu nggak tahu bahwa stand up comedy itu bikin materi sendiri. Jadi waktu itu aku googling aja jokes lucu gitu. Aku berpikir kan, wah ini nih aku bawa ini sendiri, ngomong di depan orang jokes lucu aku ceritain bisa nih gitu. Terus nggak tahu kan di mana tapi aku bisa bisa melakukan ini di mana tapi aku ya gitu ya, melakukan stand up. Ininya gitu. Ya medianya di mana? Iya, tapi aku udah ngumpulin tuh, udah googling, carilah di internet, udah aku catat itu semuanya. Gimana ya? Terus waktu itu mau makrab lah, kebetulan kan aku Katolik, jadi mahasiswa perkumpulan mahasiswa Katolik teknik industri itu mau makrab, malam pakrapan ada api unggunnya gitu kan. Nah ditanya lah siapa orang mau tampil, mau nyanyi kayak mau ngapain gitu. Nah aku pikir ini nih yang kutunggu nih. Itu lo yang cerita, gue yang deg-degan. Iya. Akhirnya di malam di malam kapan gue bilang sama panitia, aku mau maju dong, kamu mau ngapain? Aku mau stand up comedy. Lagi ngetren kan, semua orang ngomongin stand up comedy kan. Aku mau stand up comedy gitu. Ya udah, aku hafalin lah itu materinya.
Ya udahlah, mulailah acara itu. Akhirnya aku dipanggil lah stand up comedy dari di maju lah aku kan ngomong. Udah tau lah kita ya apa hasilnya ya. Fail lah. Udah jelas lah fail. Sampai kawanku paling dekat waktu itu bilang, kalau aku jadi kau sih aku pulang malam ini. Kalau aku jadi kau sih aku pulang malam ini. Nggak sanggup lah aku di sini ngeliatin tatapan-tatapan orang. Atau malah kawannya yang pulang. Malu sampai iya. Lu panggil misalnya teman-teman lu si Roni gitu, nggak ada yang mau nengok. Iya, nggak ada yang mau nengok. Nggak kenal gitu. Jadi fail waktu itu. Fail, benar-benar fail. Itu bulan November itu masih ingat aku tuh. Oke. Benar-benar fail. Udah habis itu kembalilah hidup seperti biasa. Nggak ada kemampuan melucu nih. Nggak bisa, nggak ngerti udahlah, gitu. Fuck lah, udahlah tinggal. Nggak mungkin lah jadi lucu nih. Udah gila, kau usah berpikir bisa lucu gitu. Janganlah gitu, udahlah. Buang jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh. Teh sudah. Teh sudah odang adongon. Dang tohon. Ulah kan dah. Akhirnya waktu itu udah mulai follow Raditya Dika di Twitter. Nah, suatu saat udah nggak peduli lah dengan stand up itu. Suatu saat Raditya Dika nge-tweet bahwa di Jogja itu ada komunitas stand up comedy gitu. Balik lagi. Terus aku cek Twitternya, oh mereka tuh ngumpul setiap hari Jumat, namanya ada kafenya di Jendelo gitu. Terus, wih, lihatlah, datang mau nonton, udah nggak ada nih niat kepikiran apa-apa. Datanglah nonton kan, nonton, oh ada yang lucu ada yang enggak ya. Kayak aku nih kemarin nih, gak lucu. Jadi datanglah nonton ketawa-ketawa gitu-gitu kan. Baru setelah selesai ngomonglah si MC-nya bahwa mereka itu ngumpul setiap Jumat tuh latihan, terus ada namanya sharing. Jadi kayak berbagi ilmu itu hari Rabu gitu. Oh, oke. Ya. Jadi ya udah, datang aja lah ya, pengen tahu kayak gimana sih sharingnya ini. Akhirnya datang sharing. Nah, pas sharing inilah mereka bilang bahwa stand up comedy itu bisa dipelajarin. Kalau kau nggak berbakat, kita bisa pelajarin gitu. Ada teori dari stand up comedian luar gitu bahwa bakat itu perlu, tapi kalau kau nggak punya bakat pun kau bisa belajar gitu. Oke. Akhirnya belajar. Kembali lagi. Oh bisa nih, nggak perlu bakat. Aku sadar sih aku nggak berbakat, tapi kalau bisa tanpa bakat, ayolah. Iya. Ya udah. Akhirnya, terus apa yang kau lakukan Bang Dalang? Ya udah, akhirnya ikutlah sharing itu, belajarlah teori-teori dasar. Bahwa stand up comedy itu harus bikin materi sendiri, bahwa stand up comedy itu harus berawal dari keresahan, apa yang kau resahkan selama ini, apa yang kepengen kau bahaslah yang kau tahu gitu. Nggak boleh bawa materi dari internet atau materi orang, kau harus bikin sendiri gitu. Teorinya dikasih tahu lah gitu. Akhirnya mencobalah bikin materi dari keresahan dan menggunakan teori ini. Teori baru merasa, wah ini lucu nih gitu dengan teori itu. Baru ditanya lah, kalau aku gini-gini lucu nggak? Jadi kita tuh jadi ketemu banyak kepala gitu. Jadi sharing banyak gitu. ini ya, banyak input lah yang masuk gitu. Banyak point of view juga gitu. Banyak point of view. Nah, akhirnya setelah sharing itu nyobain lah namanya open mic. Jadi open mic itu kita datang ke sebuah acara itu gratis, siapa aja boleh nyoba stand up. Penontonnya juga nggak bayar, jadi kalau kau nggak lucu ya nggak apa-apa, resiko penonton gitu. Nyobalah di situ. Itu open mic karena di Jogja ya? Kalau di tebing open mic. Open mic ya. Jadi nyobalah di situ dan langsung dan lucu di tadi barusan lucu nggak gue enggak ya? Lucu. Nggak lucu ya, lucu lumayan. Gue deg-degan nih. Tenang, aku juga dulu nggak gitu. Nah udah nih open mic. Open mic. Lucu lah. Lucu akhirnya. Di situlah baru dimulai segala macamnya. Barulah ternyata bisa. Nah pada saat ternyata open mic kau berhasil, lucu, cita-cita nongol dong ya. Udah mulai. Iya. Nah itu pada saat itu keadaan kuliah sedang apa tuh? Sebenarnya nggak pernah nongol cita-cita untuk mengubah takdir yang cita-cita awal ini. Nggak pernah ada niat untuk mengubah itu. Jadi ikut stand up itu karena
keinginan dari dulu itu bahwa pengen jadi orang lucu. Iya. Pengen asik lah di pergaulan tuh gitu kan. Karena kalau orang lucu itu kan asik, kesannya tuh wah keren gitu kan. Nggak perlu ganteng, yang penting lucu. Iya gitu, jadi kayak nah waktu itu ya ikut stand up lucu itu belum ada tuh kepikiran akan menghasilkan duit, akan ikut apa gitu, nggak ada tuh, belum ada. Tapi kan udah mulai ada satu prioritas waktu yang disediain. Iya, akhirnya mulai membagi waktu lah. Jadi misalnya tadinya 100% untuk kuliah, sekarang udah mulai 70% kuliahnya, 30% komedinya gitu. Saat itu. Nah, tapi mulailah berjalan 3 bulan, 6 bulan mulai dapat job stand up di Jogja. Di Jogja. Masih ingat tuh, job pertama fee-nya 35.000. 35.000. Kalau lucu. Kalau job itu kau kan udah dibayar di awal. Jadi lucu nggak lucu 35.000 ya? Iya, makanya selalu minta bayaran di awal. Oh gitu. Karena kalau kau nggak lucu kan nggak enak mintanya kan. Jadi kan kayak udah nggak lucu nih. Bayaran lah bang. Loh, tadi udah stand up. Oh kirain tadi cuma pembukaan. Soalnya nggak ada ketawa. Iya gitu. Jadi 35.000 tuh. 35.000 honor pertama. Gitu. Acara apa inget nggak? Gathering atau? Opening cafe. Oke. Opening cafe. Grand opening sebuah cafe di Jogja. 35.000, wah lumayan lah deh. Itu karena kau ikut komunitas? Iya, karena ikut komunitas. Jadi komunitas stand up di masing-masing kota itu memang work ya, memang berguna ya? Berguna sampai sekarang berguna. Jadi kita tuh belajar stand up di sana dan biasanya job-job yang tidak bisa menggunakan orang-orang besar ya, nama besar karena fee-nya terbatas, dia nyari-nyari komik yang masih memulai di komunitas. Jadi dia bisa dapat komunitas walaupun gambling ya. Karena beda lah kau ngundang Panji Judika stand up, Judika nyanyi sama Benedion nyanyi, kau beda lah kan, beda gitu. Walaupun sama-sama Batak tapi beda, yang kau dapat beda. Jadi waktu itu job pertama opening cafe harga 35.000 rate. Pelan-pelan naik lah jadi 100.000, 150.000, 200.000. Masih di Jogja tuh. Masih di Jogja tuh. Di Jogja sudah ada yang berani bayar 150.000. Oh iya, waktu itu sih udah lumayan. Jadi semakin lama stand up tuh semakin kita punya power lah untuk ngasih harga yang gitu. Karena kita kan waktu itu job pertama tuh kan nggak ngerti job itu harusnya berapa sih gitu. Oh belum tahu publish rate-nya berapa. Ternyata 35.000 itu sebenarnya terlalu kecil. Kita harusnya 37. Cuman karena parkir bawa motor. Karena bawa motor. Terlalu kecil ya. Gitu akhirnya. Nah setelah setahun stand up, taulah bahwa ada namanya stand up comedy kompetisi. Jadi kayak Indonesian Idol tapi stand up comedy. Suci, bukan? Suci. Oh, Suci itu ya. TV. Oke. Nah, waktu itu ya udah, maksudnya sebagai stand up comedian ya pengen lolos tapi nggak ada, maksudnya nggak pengen juga aku jadi stand up comedian full time nih, tinggalin cita-cita ini enggak. Jadi ikut aja waktu itu ikut aja karena mau ngelihat ini takdir mau dibawa kemana gitu. Jadi ikut aja, ternyata ikutlah yang Kompas TV itu lolos sampai 5 besar. Nah itu keadaan kuliah gimana? Waktu itu syukurnya kuliah tuh udah semester 7. Iya semester 8. Udah tinggal skripsi. Nggak skripsi. Jadi udah bisa nih ditinggal. Jadi tinggal perkara kau mau lulus secepatnya apa enggak kan gitu. Kuliahnya udah nggak ada. Jadi pada saat ikutan Suci itu sebenarnya kuliah udah aman lah ya? Kuliah udah aman. Udah tinggal skripsi doang ya? Jadi stand up. Skripsi doang. Walaupun itu raja terakhir. Jadi ikut stand up itu dari semester 5, yang gawat itu di semester 5 ini. Karena semester 5 itu kan sibuk-sibuk kuliah biasanya. Betul. Nah itu udah kacau lah itu. Nah tapi udah lewat itu semua, udah tinggal sebenarnya prioritas hidup aja, kau mau yang mana gitu. Nah ini selama udah mulai ikut Suci dan lain-lain, itu bapak mama tahu nggak sih? Tahu, tapi mereka taunya bahwa ini hobi. Jadi buat mereka tuh ya udah biarin aja. Cuma main-mainnya mah. Iya, gitu, cuma main-main gitu. Buat mereka nggak akan meninggalkan ini gitu.
Jadi kau tipu lah mereka. ya udah aku bilang ikut-ikut aja mah gitu ya, lumayan lah waktu itu kan ada duitnya juga kan. Buat mereka ya kalau ada duitnya silakan gitu. Ya akhirnya ikutlah di Suci itu. Orang tua juga nggak protes berlebihan lah, biasa aja. Oke. Ya udah kalau itu menurutmu yang terbaik ikutin aja gitu. Ikutlah sampai juara 5 itu gitu. Juara 5. Di Suci 3. Suci 3 ya waktu itu. Juaranya siapa waktu itu, men? Juaranya Babe. Oh, Babe Cabita. Babe Cabita. Kau sama si Boris senioran mana sih di stand up? Dia duluan mulai. Dia duluan. Tapi nggak beda jauh, cuma beberapa bulan gitu. Oh gitu. Dia kalau nggak salah, nggak tahu ya, dia mulai itu apa Agustus September apa gitu ya. Soalnya kan kalau aku lihat kalian ngambil karakter yang, sorry kalau gue salah, agak mirip kan, sama-sama ya orang Batak. Orang Batak gitu. Jadi aku nggak tahu kalau dia tuh udah muncul duluan. Tapi yang aku tahu ketika aku stand up di Jogja, terus ada komik dari luar Jogja datang, biasanya datang stand up atau ada job di Jogja, terus kita ketemu, dia bilang ada yang kayak kau di Bandung gitu. Nah habis itu nggak lama dia masuk Suci Kompas TV yang kedua. Jadi sebelum aku. Iya udah duluan. Iya dia duluan masuk Kompas TV, terus aku lihat terus aku habis itu akhirnya minta pinnya lah, kita ngobrol lah gitu. Jadi udah mencoba, karena tau lah kan, mudar Batak nih gitu. Kalau sama-sama stand up orang Batak ada nih gitu. Akhirnya kita udah mulai komunikasi lah, udah mulai dekat lah di situ gitu. Oh justru kau ngelihatnya ini sebagai emang harus dirangkul. Wah iya dong, karena kan stand up yang Batak nih nggak cuma aku nih, bagus nih gitu. Oh gitu ya? Iya malah senang gitu, karena akhirnya ada teman nih gitu. Bukannya jadi malah gua harus bukannya nambah PR ya Ben ya? Karena waktu itu kan nggak mikir kemana-mana, cuman ini kesenangan. Oh, maksudnya iya. Kalau misalnya kalau sekarang itu ada penyanyi gitu, misalnya ada penyanyi yang karakternya mirip, mungkin jadi berpikir kan, wah bahaya nih buat industri. Tapi kan karena itu jadi sebuah industri kan, karena waktu itu kan kita cuma kesenangan aja, cuma mau happy aja, karena pengen lucu doang biar asik. Oh iya. Nah, jadi wah ada yang ngobrol nih sama Boris. Ngobrol nih, pokoknya udah mulai komunikasi lah gitu. Kabar nilai abis itu sampai waktu itu aku masih di kuliah di UGM, aku mendirikan stand up UGM. Mendirikan stand up UGM. Jadi kalau stand up tuh ada show-nya kan namanya. Maksudnya komunitas tuh bikin show. Waktu itu show-nya aku undang Boris. Jadi aku masih panitia, aku undang Boris karena itulah pertama kali kami jumpa. Tapi udah chat-chatan, wah pengen jumpa nih, aku undang aja lah gitu. Harga bagus? Bagus. Baik. Tahu dia yang undang orang Batak. Oh gitu ya. Mudarnya. Oke. Nah itu terus mulai kenal Boris gitu. Mulai kenal Boris gitu, udah ngobrol-ngobrol lah gitu. Akhirnya di Suci 3 ikutlah. Nah di Suci 3 udah ikut stand up ini. Ya mulai ternyata menghasilkan duit lebih besar lagi karena kau kan udah masuk TV. Jadi udah punya bargaining power lah untuk ngasih fee yang agak mahal gitu. Oke. Nah, pelan-pelan lagi berpikir lumayan juga ini ya gitu. Tarhona nih. Nah, iya mumpung ya kan. Iya. Mumpung wah. Jadi mulailah itu tidak memikirkan kuliah lagi gitu. Maksudnya padahal waktu itu juara 5 ya? Iya. Juara 5 cukup menjanjikan. Cukup, karena di Jogja. Waktu itu di Jogja hampir tidak ada saingan. Karena komik-komik itu rata-rata Bandung sama Jakarta. Oke. Jadi kalau ada acara di Bandung dan Jakarta, mereka yang diundang. Tapi kalau di Jogja, selalu aku gitu. Kalau nggak, ya kalau stand up komedian, kau lah di Jogja ya? Iya, di Jogja waktu itu. Jadi plat AB udah dilupakan tuh di situ ya? Iya. Klik perlipul rara. Jadi waktu itu menguasai lah gitu. Pokoknya job itu sekali seminggu adalah 2 kali adalah di Jogja itu. Bahkan bisa dibilang Jawa Tengah lah lumayan. Oh gitu. Jadi habis menang jadi juara 5 di Kompas. Itu kan jatuhnya udah national wide ya. Iya. Akhirnya jadi Raja Jogja abis itu. Iya, jadi job-job tuh di Jogja, Semarang, Solo tuh lumayan lah. Joglo Semar lah ya. Iya. Sampai muncullah Suci 4. Kan Suci
biasanya Suci 2 muncul. Suci 2 nih, Suci 3 muncul, Suci 2 agak dilupakan nih komiknya. Karena udah muncul yang baru. Suci 3 nih setahun lah, nikmati lah itu. Habis itu muncul Suci 4. Nah, Suci 3 lupakan. Jadi setelah Suci 4 muncul, ada juga stand up comedian dari Jogjanya. Siapa? Namanya Hifzi. Oh iya, Hifzi dia cukup bagus juga, lucu lah. Juara 5 juga dia. Nah gitu, selesai itu, dialah menguasai Jogja. Benedion ke laut, buang. Ya. Buang. Gitu. Panik? Enggak panik sih, memang udah memprediksi. Udah memprediksi, udah tahu lah ini kan. Wah, gimana nih kalau ya? nggak panik berarti sudah menyiapkan backup plan dong? Iya, udah menyiapkan backup plan. Nah waktu itu pikiran pertama adalah, aku harus ke Jakarta nih. Karena di Jakarta tuh belum tahu sih ini akan jadi apa, tapi maksudnya di Jakarta tuh peluang di entertain itu lebih besar gitu kan. Betul. Atau kalaupun jadi pengen nyoba sih, maksudnya pengen tahu, pengen tes nyali seberapa sih mampunya di industri ini. Kalau ternyata nggak berhasil, tinggal ngelamar gitu kan. Nah jadi sebelum cabut dari dari Jogja ke Jakarta, aku udah pikir oke, aku selesaikan kuliah ke dulu. Oke, jadi kuliah kelar. Iya, karena kan udah janji juga sama orang tua kan. Itu kan utang di koperasi kan udah berpuluh-puluh juta. Udah berpuluh-puluh juta kan. Udah nggak mungkin lah aku tinggalkan kan, udah nggak punya otak gitu. Udah. Jadi mama tuh udah bilang, ingat nih koperasi nih, utang ini, kau janji kau lunasi nih katanya. Ini lu nggak lagi stand up kan? Enggak. Beneran? Beneran. Wah. Jadi aku bilang sama aku, Mak, kalau aku butuh duit pinjam aja, nanti kalau kerja ku balikkan gitu. Oke. Iya, walaupun mungkin buat dia cuma sekedar basa-basi ya, karena mungkin menurut dia ini juga tanggung jawab dia, tapi itu cukup lah ngasih semangat gitu. Jadi ya udah, akhirnya wah nggak mungkin ini perjuangan. Gila ya, bapak mama tuh sampai ngutang ya untuk nguliahin. Gawat itu, bunganya aja tuh mungkin bisa 5 juta, bunga aja ya. Segitu. Jadi itulah ya. Jadi dia tuh jualan tuh bukan nyicil utang, bayar bunga. Jadi bayar bunga. Untuk kuliah anaknya. Dan aku berjanji juga waktu itu kan, aku punya 2 adik kan. Dia bilang kalau kau kuliah dan kita all out dukung kau kuliah, nanti adikmu nggak bisa kuliah. Jadi ku bilang, kuliahkan aku, nanti adik-adikku aku bantu kuliah, gue bilang. Wow. Karena memang waktu itu kakakku masih kuliah, aku juga mau kuliah. Ya kan guru berapa lah gajinya, sama jual monja juga. Ya lumayan lah, tapi kita harus fair bahwa itu juga nggak terlalu cukup gitu. Jadi harus ditambah dengan ngutang. Ya udah akhirnya ngutang lah. Gila ya. Pendidikan nomor 1. Iya, pendidikan nomor 1. Udah. Untungnya sih mindset orang tua Batak tuh itu yang kalau bisa aku bilang suku lain tuh kalah jauh lah kalau soal itu. Sorry aja nih suku lain tuh kalau masalah mendidikan anak udah jual ginjal. Iya, jual ginjal lah. Nggak ada mau saingan apapun, kita udah akuin aja suku Batak nomor 1. Iya. Gitu. Betul. Niat menyekolahkan itu nggak ada lawannya gitu. Iyalah, kalau sampai bapak mama udah sampai ngutang di koperasi, terus sampai kau kecewain ya. Itu lucu sih, tapi tapi nggak pada tempat. Tapi lucu pau. Jadi selesailah kuliah ya? Selesailah kuliah, aku kebutlah kuliah itu pokoknya langsung selesai lah. Habis itu aku bilang sama makku, udah S1 mak gitu ya? Aku udah S1 nih, tapi aku mau coba uji nyali dulu ke Jakarta, tetap menjalani stand up ini. Kalau nanti ternyata aku nggak survive, karena adikku udah kuliah di situ. Jadi aku kan harus ada keluar, harus ada uang udah gitu kejar kan. setoran tuh ya. Harus kerja lah, gimana caranya? Harus ada duit karena adikku udah kuliah gitu. Jadi gambling lah ini, pokoknya gimana caranya aku tetap ngirim ke adikku, tapi aku juga pengen ngejar mimpiku ini gitu. Maksudnya ngejar nggak mimpi juga, nyali ini pengen tahu, jangan sampai nanti menyesal gitu bahwa ada kesempatan dibuang gitu. Ya udah, aku ke Jakarta. Waktu itu stand up masih ada tapi udah jarang. Terus aku berpikir kerjaan apa yang bisa aku kerjakan dengan kemampuanku ini gitu. Nah waktu itu Raditya Dika bilang bahwa stand up comedian ini berpeluang menjadi penulis skenario film komedi. Karena
itu jarang di Indonesia penulis komedi. Waktu itu film Indonesia juga lagi naik-naiknya. Sementara dia bilang banyak produser nyari penulis komedi itu dia pusing, dia nyari harus siapa. Kalau bikin drama tuh banyak lah yang bisa nulis drama. Tapi kalau bikin film komedi tuh wah susah nyarinya, dia bilang gitu. Nah, aku berpikir oke, aku akan mengejar itu jadi karir gitu. Jadi untuk nyambut. Jadi kau ngelihat di situ ada peluang. Iya, gitu, nah itu yang aku perjuangkan menjadi penulis skenario film komedi. Itu yang pokoknya aku berangkat dari Jogja ke Jakarta itu yang oke, ini targetnya gitu. Dari Info Raditya Dika. Ya waktu itu Raditya Dika mentor stand up lah ya. Waktu di Suci, waktu ketemu juga suka ngobrol gitu. Banyak lah teman-teman stand up comedian termasuk Ernest juga, Panji, ngobrol lah pengen gini terus ya dia bilang ya. Jadi sebenarnya kau udah jadi bagusnya kau udah punya tujuan ya. Udah punya tujuan. Gua harus jadi penulis skenario komedi. Itu memang target dari berangkat itu tuh bukan target bahwa pengen stand up di Jakarta, pengen bikin base penggemar lebih banyak atau enggak, memang udah dari berangkat tuh udah tujuannya mau jadi penulis skenario komedi. Siap jadi orang belakang layar. Iya, siap belakang layar. Karena ini balik lagi ya, karena ketika udah stand up nih, kan awal-awal lucu nih kan. Di Jogja kan. Terus aku merasa aku lucu nih, lucu kali nih. Terus ketika udah Suci itu, ternyata kawan-kawanku ini lucunya ampun-ampunan. Gila mereka ini, kadang ada lagi stand up komedian yang dia cuma nulis poin-poin di kertas naik, lucu kali gitu. Sementara aku udah nulis per kata gitu. Gak selucu itu. Terus aku merasa, kayaknya aku gak selucu-lucu itu juga deh. Jadi luntur lagi lah yang niat untuk di depan layar itu bukan luntur sih, menyadari lah bahwa ya udahlah memang kau nggak selucu itu gitu. Lucu kau ini, tapi nggak cukup untuk survive di industri ini. Kalau dari beberapa temen yang ya orang-orang yang aku tanya tentang, menurut lo Benedion gimana? Dia stand-up-nya lucu, tapi kalau nulis super lucu. Itulah tanggapan orang. Berarti emang ya sesuai dengan cita-cita. Cita-cita kau lah ya. Memang kau mau nulisnya emang gokil ya. Karena aku sadar delivery mengucapkan gue tuh emang nggak bagus. Jadi ya cara aku, maksudnya mungkin jokesku ini kalau dibawa Boris misalnya atau dibawa siapalah yang Coki gitu tuh mungkin lebih lucu karena deliveryku tuh kurang bagus. Selalu belakangnya ngegas sih kalau ya. Iya. Apa? Kurang main intonasi sama kurang lah pokoknya, nggak leluasa. Aku tuh badannya kaku gitu, jadi kesannya tuh. Iya, malah saking apa tulisan-tulisan Bene yang super itu sampai dinobatkan sebagai konsultan komedi. Iya. Ya itu apa sih, baru atau udah bergeser lagi lah. Sebenarnya itu jabatan yang dibikin stand up comedian lah biar ada kerjanya. Oh, itu makanya kok tiba-tiba ada konsultan komedi itu nggak tahu ya kalau di luar negeri ya, tapi di Indonesia itu sangat baru gitu. Mungkin 5 tahun terakhir lah baru ada. Setelah stand up comedian masuk ke film, baru jabatan itu ada. Dan itu memang jabatan beneran kan? Beneran. Oh. Jadi banyak lah ini stand up comedian jadi director. Nah biasanya director ini kan banyak kan tugasnya kan, dia harus mikirin teknis, dia harus mikirin kamera, ngedirect pemain. Nah dia ini sebenarnya butuh teman yang ngasih, karena komedi itu butuh banyak sudut pandang, karena kadang satu orang bilang lucu, yang lain belum tentu lucu gitu. Jadi misalnya si A bilang lucu tadi barusan, si B bilang enggak lucu gitu. Jadi semakin banyak pendapat tuh semakin bagus gitu. Itu gue kayaknya nggak bisa ada di circle itu deh. Begitu ada yang bilang nggak lucu, emang lu siapa? Ya. Udah nggak usah. Jadi emang harus legowo berarti ya. Jadi berada di lingkungan orang-orang stand up comedy itu harus legowo. Harus legowo. Jadi kalau dibilang nggak lucu ya pikirkan lagi. Kecuali kau emang pikirkan atau musuhin aja udah. Iya. Kecuali kau merasa bodoh amat kalau menurutku lucu, ya udah sesuai selera aku. Ada juga stand up comedian yang kayak gitu yang. Jadi kau sendiri jadi dapat gelar konsultan komedi dulu atau jadi director dulu kan? Komedi konsultan dulu. Jadi komedi konsultan. Oke. Debut pertama? Jadi sebagai konsultan komedi. Jadi setelah nulis skenario lah ya, setelah menulis skenario
film, karena orang tahu nih, oh berarti Ben ini memahami komedi dalam film. Itu dulu kan, bahwa komedinya itu nggak hanya di stand up panggung doang. Kalau mediumnya film dia ngerti gitu. Akhirnya waktu itu Ernest mau bikin Cek Toko Sebelah. Terus waktu yang pertama ngenes dia udah pakai komedi konsultan Ari Kriting. Oke. Udah Ari Kriting pas. Ari juga good writer juga ya? Good writer juga dia, bagus juga dia. Dia udah ngedirect film juga, tapi belum tayang. Oke. Dia udah ngedirect film. Dia bilang, lu mau nggak jadi komedi konsultan Cek Toko Sebelah gitu. Terus dia bilang, ya kan ada duitnya, kan pengen kaya nih. Iya. Ya udah, ini kerjaan yang sebenarnya juga aku belum ngerti kayak gimana konsep kerjanya gitu. Jadi iya aja dulu. Nggak ngerti, tapi wah. Kau dari Batak, men. Iyain aja dulu. Iyain aja dulu gitu. Kau bisa, padahal belum jelas, baru kau bisa. Iya, pas udah kontrak baru googling. Kayak gimana caranya ya? Iya. Ya udah, akhirnya di situ belajar lah apa tugasnya, dikasih tahu Ernest lah bahwa ketika mendirect adegan komedi, lu itu director juga. Jadi lu boleh ngomong sesuatu terkait adegan ke gua gitu, dia bilang. Jadi pas syuting itu sebenarnya ketika adegan komedi sebenarnya dia ini director tapi adegan komedi, bisa dibilang gitu. Jadi ketika adegan komedi direkturnya 2, intinya gitulah. Dan gitu. First debut Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah yang ternyata film itu film gede. Gila itu Cek Toko. Kita yang bikin juga nggak nyangka sih segila itu. Serius Kita nggak nyangka segila itu. Tapi memang kita udah sama-sama tahu bahwa ini film skripnya bagus. Tapi kita nggak nyangka bahwa bisa segila itu. Tapi udah memang wah skripnya bagus gitu. Skripnya Ernest ya? Skripnya Ernest. Oh. Nah, itu lu kenapa dia masih butuh konsultan komedi ya? Ernest sendiri kan stand up comedian juga, jago nulis skrip juga, lucu juga. Lebih itu tadi sih bahwa second opinion kali. Second opinion dan director itu banyak tugas di set itu banyak gitu yang harus dia pikirin. Kadang-kadang dia suka miss karena dia harus mikirin make up, rambut, dia pikirin TikTok dialognya, dia pikirin pergerakan kameranya. Apalagi dia sambil main lagi. Sambil main. Jadi dia tuh ketika mikir kadang-kadang kepala untuk komedinya tuh kadang-kadang suka skip. Lawan mainnya Gisel. Iya. Itu juga distraksi ya. Gitu. Jadi dia merasa butuh gimana caranya supaya ada orang yang memperhatikan benar-benar fokus komedinya, karena film ini walaupun ceritanya bagus, kita harus sama-sama setuju bahwa ini jualannya komedi. Tapi lumayan blessing banget ya, iya, bandnya berarti ya. Gila sih. Debut pertama langsung boom. Yang lebih gila lagi adalah film skenario pertama yang aku tulis, lebih gila lagi tuh. Yang mana? Warkop Reborn. Warkop Reborn. Jadi film terlaris kan. Itu juga nggak tahu lah ya, maksudnya itu udah kehendak Tuhan aja. Warkop Reborn itu skenario pertama yang kutulis. Wow. Oke, Warkop itu yang masih Vino, Tora dan segala macam ya? gitu ya. Jadi ya itu sekonyong-konyong bisa dapat. Wah, nggak tahu deh, gila itu. Nggak masuk akal kalau di breakdown sampai sekarang tuh. Mungkin karena dua mama selalu kali ya. Tuhan, dia mau jadi ke dunia entertainment, utangku udah banyak. Tolonglah Tuhan, kayak mana ini caranya? Jangan lihat dia Tuhan, lihat aku aja. Jadi aku selalu berpikir gitu, kalau apa yang aku capai sekarang ini pasti mama aku doa terus. Di doa ibuku nama aku disebut tuh ya. Nyanyiin dong Ben, tau gak Ben lagunya Ben? Tahu. Yeah. Ini sampai jokes di keluarga aku nih. Adekku itu, ini yang aku bilang tadi bahwa kami itu selalu ngelawak di keluarga. Adik itu suka masuk ke kamar mamaku tuh lagi berdoa sampai dia bilang, di doa ibuku nama abangku disebut. Karena menurut dia aku gak pernah didoain. Karena investment terbesar ada di abangmu. Iya, gitu. Makanya itu begitulah keluarga kalau bercanda. Keren, gitu. hebat. Di doa ibuku nama abangku disebut, karena dia bilang doa aku nggak pernah didoain katanya. Tapi saling mendukung ya. Saling mendukung. Adik kakak semua saling. Iya, tapi kita cuma berbiasa jokes menertawakan begitu. Jadi kita anggap Warkop Reborn itu kebesaran Tuhan dan doa nyokap. Wah, gila sih. Doa mama lah ya. Gila dan sih boom itu. Juga abis itu Cek Toko Sebelah. Habis itu project kedua ya Cek Toko Sebelah, komedi konsultan. Jadi memang projectnya entah kenapa tuh cukup
besar lah ya secara begitulah, secara budget, walaupun tidak diniatkan, walaupun tidak berpikir oke ambil job-job besar, nggak pernah, cuman kerjakan apa yang datang aja. Jadi ya itu ya, sebenarnya jangan terlalu ngoyo juga ya ngapa-ngapain. Iya, jadi aku tuh selalu ya udah kerjakan aja, yang penting kerjainnya total gitu. Kerjain total, jangan Pertamina ya, mendingan. tapi mamaku tuh selama hampir 2 tahun ya setelah aku lulus, itu setiap teleponan selalu dia bilang ngasih tahu lowongan kerja. Oh tetap ya? Tetap dia, jadi kayak apa kabarmu nak? Sehat mak. PLN lo buka. Udah buka lah. Udah buka PLN. Anaknya sih itu Pertamina lo, keren kali gitu. Tetap 2 tahun lah, walaupun sekarang dia udah menyerah lah, udah. Sekarang mah udah sekarang dia udah, ternyata betul keputusannya mungkin gitu. Udah ini ya, maksudnya udah kau penuhi janjimu ya. Udah. Adik 2 udah lulus. Utangnya masih diselesain dikit lah biar ada semangatnya kerja. Jadi belum lunas sekali tapi udah tinggal dikit. Jadi udah apa kok kasih sama mama sama bapak? Selain kalau utang udah kewajiban itu. Dia nggak minta macam-macam sih, tapi misalnya ya paling minta lagi ulang tahun apa, minta ini belikan lah gitu, minta ini. Tapi memang mamaku itu nggak tipe yang wah mumpung anakku kaya nih kukuras, nggak gitu juga. Enggak lah. Karena ada juga yang beberapa orang tua gitu kan, tapi orang tua Batak malah rata-rata lebih ke aduh lu jangan boros. Iya gitu. Soalnya gue tahu pada saat lo jatuh ke gue juga gitu kan. Tapi udah bisa dibilang sekarang udah tinggal menikmati apa yang udah dikerjakan lah gitu. Walaupun sukses buat orang beda-beda ya, tapi menurutku sih aku udah menjalani hidup yang lebih baik lah sekarang. Udah inilah ya, sudah vision kau yang dulu udah tercapai lah gitu. Juga gitu loh. Dia udah kerja, udah lulus dua-duanya. Udah punya film box office. Waduh. Itu setelah itu si Ghostwriter. Jadi setelah cek toko sebelah jadi comedy consultant, orang kan udah tahu ya bahwa sebenarnya comedy consultant ini ya director juga tapi komedi gitu. Nah akhirnya menjadi comedy consultant lah beberapa film. Baru akhirnya setelah itu dari beberapa film itu yang level kepuasannya sepuas cek toko sebelah apa? Nggak ada sih, dia masih cek toko sebelah itu masih nomor 1. Nomor 1 ya? Iya, makanya entah kenapa yang pertama itu selalu membekas gitu. Film skenario pertama juga sangat membekas. Itu juga. Gue pengen bilang cinta pertama nggak ya? Waduh, cinta pertama juga sangat membekas. Iya. Aduh, marah pula nanti pacar yang sekarang. Pacar sekarang baru apa? Baru Sinaga. Wih, baru Sinaga ya? Baru Sinaga. Emang niat sama cewek Batak? Enggak juga sih. Dapatnya aja Dapatnya aja gitu. Cikal bakal si film box office Ghostwriter ini apa yang terjadi Ben? Kok? Ya jadi setelah jadi komedi konsultan beberapa film, ya produser ngelihat lah ya bahwa film yang kalau komedi konsultannya Bene secara komedi dapat gitu. Terus Ernest juga merasa nih orang udah cukup belajar nih gimana caranya jadi director gitu. Nah habis itu dia bilang, Ben berani nggak ngedirect film gitu. Nah habis waktu itu Ernest buka kelas. Dia tuh ngajar penulisan skenario ke orang-orang. Nah di sebuah kelas itu dia nemu sebuah ide yang bagus dari peserta kelasnya ini. Jadi peserta kelasnya ini disuruh ada PR-nya bikin ide cerita. Nah ada sebuah ide cerita yang bagus. Itu kan premis maksudnya? Iya, bikin premis lah gitu. Itu kan awal dari segalanya. Awal dari segalanya. Brengsek juga Ernest. Habis itu sok PR padahal nyari ide. Iya, ide yang bagus. Jadi dia membantu dan menguntungkan juga buat dia. Iya. Akhirnya ada seorang punya ide ini, dia bilang, wah ide ini bagus, ditawarkanlah ke produser. Pas ada sebuah ide cerita bagus gini, tapi saya mau kalau ini film dijalankan yang direct Bene, yang nulis, yang punya ide ini sama Bene gitu. Jadi penulisnya 2. Kebetulan si produsernya ini mau. Diyakinkan Ernest lah gitu, walaupun kita dua-dua nih orang baru. Yang situ juga belum pernah nulis skenario film, aku juga belum pernah ngedirect film, tapi produsernya diyakinkan Ernest lah. Akhirnya diyakinkan jalan lah project itu gitu. Jalan. Dalam supervisi Ernest. Jadi Ernest juga kalau bisa dibilang produsernya juga, jadi dia ngejagain juga supaya film ini benar.
Dan akhirnya tembus. Dan akhirnya lumayan lah. 1,1 lebih lah. 1,1 juta. Wah, film directing pertama. Iya, makanya setiap yang pertama ini entah kenapa tuh. Ya itu dari kekuatan di doa ibuku nama abangku disebut. Gila ya, menarik banget cerita lu Ben ya. Iya. Gokil. Nah ini terakhir nih Ben, kita sedikit kita ngobrolin sesuatu yang lagi nggak tahu ya apa udah basi atau belum, tapi menurut gue masih marak lah. Itu kan konsultan komedi. Iya. Iya kan. Ini kan sempat ada yang terjadi ya, Mat. Mungkin sesama kompatriot di stand up comedy. Boris Bokir yang katanya sempat disu sama beberapa law firm ya kan, karena dianggap menghina Batak. Nah itu kalau dari sudut itu kan kalau ikutin banyak pro kontra ya. Ada yang memang Boris tuh emang kayak take advantage dari menghina Batak. Terus ada yang bilang enggak itu satir ini. Kalau dari cara pandang seorang Benedion sendiri melihat kasus ini gimana sih Ben? Harusnya gitu. Harusnya ya. Kalau bentar ya. Ya, nggak apa-apa santai. Kopi. Itu kopi Sidi Kalang tuh. Wih, iya, dikasih susu ya. Susunya Indramayu. Anyway. Fusion. Kalau menurutku ya dari kacamata sebagai stand up comedian ya. Nggak, sebagai konsultan komedi. Oh, sebagai konsultan komedi. Susah juga diperdebatkannya, tapi setiap komedi itu kan memang punya korban ya. Jadi pokoknya sesuatu yang bikin ketawa itu harus ada korbannya gitu. Betul, ada victim. Ada victimnya gitu. Nah, kebetulan dalam maksudnya komedi itu kita bisa perdebatkan itu salah atau enggak, bisa lama lah gitu perdebatannya, panjang. Iya, apa maksudnya sebenarnya kalau menurut Bene sendiri, ini kan kita bicara di kultur Indonesia ya, itu masih sah nggak sih kita memperdebatkan isi sebuah komedi? Menurut Bene masih boleh nggak sih? Kalau di luar negeri itu kan karena kita kiblatnya sangat luar negeri lah, jadi kan seni yang berasal dari sana, bahwa semua hal tuh bisa dikomediin gitu. Betul. Tapi memang sejujurnya di Indonesia tidak bisa gitu kan ya. Iya, tapi kita pengen ke sana, tapi memang kita harus akui keadaannya nggak bisa. Nggak bisa. Contoh misalnya kayak di luar negeri sana bikin film FBI korup, wah iya, macam-macam. Polisi korup, presiden korup, santai-santai aja. Di sini mati kau, iya kan? Nggak bisa. Nah, yang kita susah itu adalah mengukur mana yang bisa, mana yang enggak. Karena kita nggak tahu, karena ini kan seni yang baru, kita tuh masih meraba-raba gitu, yang mana yang bisa, yang mana enggak gitu. Jadi kalau ditanya aku nih, Boris salah atau enggak, dari sudut pandang komedi enggak salah. Dari sudut pandang komedi tidak salah. Tapi ketika misalnya komedi itu nyampe ke orang yang salah, atau ke orang yang tidak seharusnya mendengarkan itu, atau dia berkomedi di tempat yang tidak seharusnya menyuarakan itu, nah itu mungkin itu kesalahannya. Jadi kalau mau komedinya nggak salah lah menurutku, ya mungkin itu keresahannya keresahannya Boris Bokir, bahwa dia merasa resah dengan stigma orang Batak yang begitu. Yang dia tahu stigma orang Batak gitu. Iya, jadi sebenarnya itu yang bisa kita garis bawahi. Boris melihat stigma Batak yang dia tahu begitu. Kalau ada yang merasa Batak bukan begitu, mungkin dia tidak ada di masyarakat yang stigma Bataknya tidak begitu gitu. Okay. Jadi dia merasa enggak, orang Batak enggak gitu, karena dia mungkin tidak ada di masyarakat yang stigmanya begitu. Iya, contoh kayak Bene gitu. Iya, makanya aku kan tidak pernah membawa materi yang bahwa orang Batak itu copet, tukang tambal ban, apa-apa gitu tuh aku tidak pernah. Karena di tebing nggak ada. Karena di tebing ya semuanya orang Batak. Iya. Mau guru, mau apapun kau, mau preman kau, mau pakai PLN, Batak semua, gimana gitu. Jadi komedi itu
kalau nggak tahu lupa siapa yang bilang stand up komedian, komedi itu tidak pernah salah. Yang salah itu situasinya, tempatnya, komediannya tidak membawakan kepada audiens yang benar gitu-gitu. Yang salah itu begitu. Cuman kayaknya kalau masalah tempat udah mulai blur sekarang, ya. Karena kan sekarang ada YouTube. Iya, nah itu yang menjadi masalah adalah karena kontennya. Makanya itu kan pembelaannya Boris kan gitu, bahwa dia bilang dia tidak merasa ini. Dia bilang dia tidak tahu bahwa minta maaf karena ini masuk ke YouTube. Dia tidak niat membuat itu menjadi celah-celahan buat orang Batak gitu. Tapi dia di situ niat menghibur orang yang orang-orang di situ mungkin dia udah riset akan menerima komedi begini. Jadi problemnya itu semuanya adalah karena itu dibawa ke YouTube. Sementara di YouTube kita tidak bisa filter pendengarnya. Gitu. Itu juga selalu masalah yang menjadi yang terjadi kepada semua stand up comedian yang bermasalah ya, mulai dari Coki, Muslim, Joshua, Ge Pamungkas, siapa lagi tuh yang bermasalah tuh, karena kontennya ini masuk ke ranah yang semua orang bisa akses. Sejujurnya nih, aku juga punya materi yang kalau tersebar, aku udah siap masuk penjara. Aku punya tuh materi yang, oke lah kalau itu tersebar aku masuk penjara, oke lah gitu. Ya karena kita tuh mencoba melihat batasnya di mana sih gitu, meraba gitu. Oh ini udah mulai batas ya, oh kalau udah ada yang marah mundur dikit deh, ternyata nggak boleh lewat situ gitu. Nah ini yang mungkin masyarakatnya dan pelakunya memang butuh waktu untuk memahami ini gitu. Jadi menurutku ya selalu masalah stand up comedian ada yang tersinggung ada yang enggak, ini memang ya harus dihadapin, bukan apakah salah komediannya bisa jadi, apakah salah masyarakatnya bisa jadi, apakah salah platformnya bisa jadi. Jadi nggak bisa kita lihat semata-mata, oh ini salahnya ini. Semua orang punya kontribusi terhadap itu. Gitu. Ini kan banyak tanggapan yang mengatakan sebenarnya kan banyak ide lain. Kenapa idenya harus jelek-jelekin Batak? Iya. Gitu. Banyak juga yang bilang kan Komeng tuh lucu, tapi dia tidak pernah bikin orang tersinggung. Sri Mulat itu tidak pernah bikin orang tersinggung. Warkop itu dia bertahun-tahun berkomedi tidak bisa bikin tersinggung. Kita tahu, tapi kita memang tidak mau berkomedi dengan gaya dia gitu. Kita tahu bahwa kita itu bisa bikin komedi yang tidak menyinggung. Stand up comedian juga banyak yang komedinya itu clean. Tapi kita tahu, kita bisa berstand up komedi di situ. Tapi memang kita mencoba nyali gitu, mencoba mengungkapkan ini, apakah ini bisa menjadi sesuatu yang menggerakkan gitu. Jadi ketika nih ya, apakah ini ada hubungannya atau enggak, ketika sekarang Indonesia Timur dibangun, aku sih percaya di situ ada peran Ari Kriting, ada peran Abdur, ada peran Mamat, menurutku ya. Menurutku ada perannya karena mereka menyuarakan. Nah, ketika sekarang Batak menurutku udah bergeser nih ya, maknanya ya, stigmanya bahwa sekarang udah sukses segala macam, kita tidak bisa memunafikan itu bahwa munculnya aku, munculnya Boris, munculnya Judika gitu-gitu tuh itu mempengaruhi gitu. Jadi kalau kita bilang Batak nggak kayak gitu, justru nggak kayak gitu karena munculnya orang-orang ini. Kita nggak bisa merusak itu juga. Maksudnya kita nggak bisa bilang alah kau cuma mau memanfaatkan Batak gitu. Enggak juga. Kalau kita nggak muncul, belum tentu Batak bisa jadi semenyenangkan ini. Oh ternyata Batak itu ngetawain dirinya sendiri ya, belum tentu suku lain tahu kan. Bahwa orang Batak itu ternyata ngetawain juga bahwa banyak dulu ya, sekarang nggak tahu lah, bahwa dulu tuh banyak Batak copet, dulu bahwa banyak Batak itu banyak supir angkot, sampai sekarang mungkin kalau itu ya. Tapi orang itu jadi tahu, oh ternyata suku Batak itu chill, dia tuh santai ya. Terus juga udah mulai berkembang. Bahkan sampai ada yang jadi konsultan komedi, kan? Director film. Nah itu yang pengen, apakah niatnya menghibur atau enggak, tapi kalau aku pribadi memang aku pengen bikin orang itu paham. Kalau aku pribadi ya, bahwa orang Batak itu tuh sudut pandangnya nggak sekedar itu doang. Kau harus paham bahwa orang Batak tuh, aku jelasin juga kenapa misalnya ada adat Batak. Ini menurut orang-orang aneh nih. Kenapa adat orang Batak itu ada orang meninggal dia malah senang, manortor. Nah itu di stand up aku jelasin. Jadi sudut pandangnya itu beda-beda gitu. Nah jadi gitu-gitu yang kalaupun menurut orang, oh itu dia memanfaatkan Batak, bisa jadi iya, tapi kita juga harus berpikir kalau Batak juga kan ada manfaatnya loh dengan munculnya orang-orang ini tuh ada. Betul itu harus diakui. Jadi ya
Ya, semuanya abu-abu lah. Ya, jadi kalau ada yang marah aku bisa ngerti, tapi kalau ada yang merasa itu nggak masalah juga, ya bisa ngerti. Tapi kalau bisa ya kita juga di hati-hati lah ya. gitu. Jadi lihat. Makanya sekarang kalau orang stand up itu yang materinya dia mau agak bahaya, dia berusaha supaya orang tuh jangan rekam dan jangan masukin YouTube gitu. Jadi istilahnya kalau stand up itu sekarang ada yang clean, ada yang enggak. Oke. Karena paham masyarakat itu sekarang lagi woke up culture kan istilahnya, woke culture. Masyarakat itu berusaha bangun gitu. Dia berusaha menyuarakan apa yang dia pahami. Tapi kalau bisa ya itu tadi kan, itu tadi udah dijelasin sama Bene bahwa yang namanya stand up comedy itu biasanya mostly berasal dari keresahan. Jadi ya kalau bisa jangan sampai saling somasi lah, Batak sama Batak. Iya, itu sih jangan. Batak sama Batak ngapain ya kan? Mendingan sama-sama membangun dan menonton film yang sedang dibuat oleh. Bahkan aku pernah bilang nih, walaupun nggak tahu ya orang Batak gimana pendapatnya ya, tapi menurutku ya munculnya Hotman Paris dengan segala tindak tanduknya itu menurutku ada manfaatnya buat kita orang Batak, bahwa orang Batak itu selain, maksudnya kan ada stigma yang dilakukan bahwa terhadap Hotman Paris, kenapa sih dia gitu, bikin malu-malu Batak aja gitu kan. Tapi dia tuh juga punya kebaikan gitu, dia tuh punya sesuatu yang dilakukan untuk masyarakat. Nah itu juga bisa membuat orang berpikir, oh Batak itu peduli juga ya terhadap sama gitu. Iya, sesimpel lo lihat tuh yang namanya Raffi Ahmad, itu semuanya kalau ada apa-apa ngadunya ke Hutapea. Iya kan gitu. Iya kan, lihatnya ke situ gitu loh. Mungkin ada buruknya stigma ada. itu, tapi segala sesuatu kan pasti ada plus minus. Ada plus minus. Nggak sekedar hitam dan putih, semuanya ada abu-abunya gitu. Siap. Nah ini proyek ke depan apa nih, Ben, yang lagi disiapin? Sebenarnya dari dulu ya, pengen kali film pertama tuh film Batak, maksudnya film yang berasal dari, karena selalu kan stand up comedy ini selalu membawa sesuatu itu dari keresahan. Betul. Apa sih yang kau rasakan gitu. Nah selalu itu yang pengen dibawa. Nah sebenarnya karena aku juga stand up comedian yang sering membahas Batak, keluarga Batak gitu, tindak tanduk ibu-ibu bawa bapak anak-anak Batak gitu. Jadi kayak pengen film pertamanya itu dulu ya tentang itu gitu. Yang latar belakang filmnya itu ya keluarga Batak gitu. Iya. Tapi karena kau lulusan teknik industri, industri mengatakan lain. Iya, nah. Jadi harus ghostwriter dulu gitu kan? Iya, waktu itu produsernya sih belum yakin memberikan kepercayaan itu bahwa emang film begitu nanti akan jadi kayak apa gitu. Akhirnya waktu itu Ernest bilang, lu bikin film lain dulu aja sama produser ini, siapa tahu habis itu yakin untuk memberi kesempatan untuk bikin film ini. Nah setelah ghostwriter puji Tuhan lumayan, akhirnya aku bilang sama produsernya, Pak ayo dong bantu saya bikin film itu gitu. Nah akhirnya produsernya oke lah, coba kita bikin. Gitu. Skrip udah jadi semua? Skrip udah jadi, tapi masih akan revisi lah, belum final. Tapi sedang direncanakan, mudah-mudahan mungkin tahun depan lah bisa tayang. Judul belum boleh bocor ya? Judul bukan belum boleh bocor sih, tapi judulnya belum pasti. Jadi takutnya nanti ganti pula. Oh gitu ya. Jadi takutnya pas sudah disebut ternyata yang tayang bukan itu gitu. Terus 5.000 subscriber kita hilang, Bet, gara-gara salah judul itu. Kecewa nih, ditipu judulnya. Batavia apa nih? Apa nih gitu. Jadi judulnya belum tahu, tapi intinya film keluarga yang ceritanya itu background ceritanya itu ya adalah keluarga Batak gitu, dengan segala keresahan yang kupunya terhadap keluarga Batak atau keluargaku sendiri kalau bisa dibilang. Wow. Keluargaku sendiri. Berarti ada kooperasinya di situ. Ada kooperasi. Ada ngutang di kooperasinya. Belum tahu. Simpan pinjam tuh. Simpan pinjam tuh ada. Oke, jadi next ada project dari Benedion Raja Guguk adalah sebuah film yang akan bernuansa Batak. Bernuansa Batak. Bernuansa Batak. Gitu ya. Semoga lah. Semoga. Siap. Thank you banget waktunya. Thank you. Benedion Raja Guguk. Horas.